Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Elviriadi, ahli lingkungan hidup. Hari ini saya berada pas di bawah jembatan apa tadi? Jembatan Kerinci ya. Tolong disorot sebentar. Coba tanya sedikit. Jembatan Kerinci. Jadi ini di pinggiran ya. Di pinggir Sungai Kampar nih kan. Jadi saya melihat ini ada beberapa fakta miris ya. Yang pertama adalah tebingnya sudah mulai runtuh nih, runtuh tebingnya. Kemudian juga melihat dari air, morfologi airnya secara kasat mata, ini sebenarnya sudah dalam kondisi yang tercemar. Ya, jadi tidak layak lagi untuk MCK, untuk minum ya. Di samping itu saya juga menerima informasi dari masyarakat di sini, di apa nama desa nih? Kecamatan, desa? Ini tempat sini warga mandi MCK semua ya Pak, di air. Jadi ini juga harus ada sini. Saya lihat dari warga mengatakan ada sebelah berapa kilo di sini ada semacam tempat apa ya? Tempat industri ya yang langsung membuang sisa olahannya ke Sungai Kampar, Kabupaten Pelauan ini. Jadi kita berharap ini harus sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia ini, keberadaan sungai ini harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal menjadi sungai yang berkualitas, airnya berkualitas sehingga bisa layak untuk minum, layak MCK. Yang kedua, kita juga meminta badan terkait di Pelauan ini untuk melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah yang ada di Sungai Kampar ini, di Pelauan ini ya. Jadi limbah-limbah apa saja industri ada di sini supaya disortir SOP pembuangan limbahnya supaya jangan sampai ada seperti informasi sumir tentang corong bawah tanah, corong rahasia untuk membuang limbah langsung ke Sungai Kampar Pelauan ini harus kita antisipasi dengan seksama ya. Nah, jadi kita harus ada kontrol yang kuat dari masyarakat, terutama saya yang orang yang membilang lingkungan hidup. Yang ketiga, ini harusnya perusahaan-perusahaan di sini yang nggak jauh dari sini harus memberikan dampak kesejahteraan ke masyarakat. Contohnya itu, kita lihat rumah-rumah papan gini, yang bolong-bolong ini harusnya tidak ada lagi di daerah ini karena kita ingin, apalagi di atasnya lalu lalang kendaraan megah, kendaraan mewah, di bawahnya ada rumah-rumah kumuh ya. Nah, dengan kondisi perahu nelayan yang banyak yang rusak begini, maka kita ingin menyampaikan kepada pihak terkait, kepada Pemprov Riau, Pemkab Pelalawan, dan pemerintah Indonesia, Jakarta, supaya ini ditata ulang sedemikian rupa, dipulihkan fungsi-fungsi sungai, fungsi-fungsi ekosistem alam yang ada di Pelauan ini, sehingga alam ini menjadi rahmat, ya, orang-orang bisa mencari kehidupan di alam ini dengan baik. Dari sungai ini, dari hasil ikannya yang melimpah seperti dulu, banyak ikan. Kemudian juga dari hutannya bisa kita ambil lagi rotan, damar, dan kekayaan alam hutan lainnya. Dan kalau pihak swasta mau berusaha sini silakan di negeri kami Melayu ini, tapi tolong tuan-tuan swasta menghormati masyarakat Melayu Riau ini ya, yang memberikan CSR yang sebagaimana mesti sesuai undang-undang, yang layak, yang berkeadilan, memberikan tanaman kehidupan seperti perjuangan Jo, memberikan tanaman kehidupan yang baik, memberikan 3 aspek tadi, yaitu kesejahteraan sosial budaya, keuntungan perusahaan, dan kelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengisyaratkan bahwa haruslah terjamin baku mutu air, termasuk baku mutu air sungai ini harus memenuhi standar baku mutu. Dan pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dumping ilegal, dumping untuk pembuangan limbah secara ilegal di badan air, di media lingkungan, badan air termasuk sungai, itu bisa dipidana karena dia merupakan pelanggaran pasal 60 dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Oleh karena itu, kewajiban kita semua termasuk pemerintah untuk memastikan tidak ada dumping ilegal limbah ya di Sungai Kampar ini. Sehingga pernah terjadi seperti gambar yang saya lihat tadi waktu pertemuan,
itu ada anak yang kepalanya poyon, kepalanya apa ya? Itu di mana tuh? Gugatan class action, di mana masyarakat Susering ini bisa melayangkan gugatan class action untuk meminta ganti rugi. Selain ganti rugi juga bisa mengusulkan kepada aparat terkait, dinas terkait untuk membekukan izin dan menutup perusahaan. Gitu. Ini ada Adinda Jo yang selama ini berjuang selalu untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan dan menegakkan tanaman kehidupan secara layak. Bagaimana kira-kira perjuangan untuk menegakkan tanaman kehidupan? Apa tanggapan Bung Jo dalam hal ini? Karena selama ini saya bersama rekan-rekan pemuda berjuang dengan tokoh masyarakat meminta perusahaan untuk merealisasikan tanaman penghidupan di desa Sunyara dan desa-desa di pesisir pada umumnya. Sudah 25 tahun lebih perusahaan ini berada di tempat kami. Sampai hari ini tanaman penghidupan khususnya belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Kami berharap dengan adanya kebersamaan dengan Pemkab, kami minta objektiflah, bijak terhadap persoalan-persoalan tanam penghidupan yang terjadi di daerah kami. Kami minta segera perusahaan kabulkan permohonan masyarakat ini, karena ini adalah hak kami yang harus direalisasikan. Terima kasih. Ya, tanggapan dari masyarakat desa di Pelawan ini ya, dan kita berharap keseimbangan antara meraup keuntungan di negeri Pelawan ini, di Riau ini, diikuti dengan juga membawa serta kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, masyarakat adat yang ada di Pelawan ini. Saya kira sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.